Nah, jadi mau dikunci boleh teman-teman, mau tidak dikunci boleh ya. Eh, Bisa dikunci. Jadi kalau panjang memang harus dikunci bagian depannya teman-teman. Tetapi kalau tidak panjang kita langsung saja ya, dengan cara dilas langsung ya. Panaskan dulu teman-teman, dipanaskan betul-betul ya sampai jadi air bagian pangkalnya ini. Terus kita turunkan sticknya ya. Nah, jadi sambil kita goyang-goyang gitu teman-teman, goyang-goyang ya, turunkan sticknya, naikkan apinya, goyang-goyang lagi sampai ke ujung ya. Nah, begitu teman-teman, udah jadi ya. Ini teman-teman hasilnya ya, hasilnya dan buktinya ini yang bekas pecah-pecahnya ini tidak pernah pecah lagi ya. Nah, ini teman-teman boleh lihat. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik selalu buat kita semua. Semoga kita dipanjangkan umur, sehat, dan sukses selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini karena kita lama tidak buat video ya, karena kesibukan dan sekarang kerjaan sepi ya, maka kita akan coba buat video lagi buat teman-teman, yaitu tentang las pecah ya. Kalau ini baru tetes baja teman-teman. Ini tetes baja ya, sudah selesai, dan ini juga mau di swik ya, sudah disepuh ya. Dan ini mau diasah teman-teman. Ini mau diasah di sana ya. Nah, mau diasah di sana. Dan itu gergaji yang stok yang sudah diasah. Dan ini ada gergaji 42 juga sudah selesai digarap ya. Oke, sekarang kita mau bikin video ringan ya, tetapi mungkin bermanfaat bagi teman-teman, yaitu ini ada pecah teman-teman, baru diantar ya. Nah, baru diantar. Jadi kita akan las pecah teman-teman. Kita tidak tahu berapa pecahnya, tapi yang pasti ya ini ada ditandai satu ya. Oke, langsung saja kita buka gergajinya dan kita garap teman-teman. Nah, jadi mengapa saya buat video ini ya teman-teman, karena ini adalah untuk untuk berbagi pengalaman ya kepada teman-teman. Kita buka dulu, ini ada tandanya di mana pecahnya. Sini teman-teman, ternyata pecahnya cuma pendek ya, cuma pendek. Jadi kalau saya pribadi teman-teman, kita sistem belah lagi ya. Karena mengapa kita harus sistem belah? Karena cara ini adalah, menurut saya adalah cara yang paling kuat ya untuk las pecah teman-teman. Karena ini cara adalah memang ciptaan saya sendiri ya, dari pengalaman kerja beberapa tahun. Kita kerja coba dan mencoba apa yang terbaik ya. Ternyata yang sistem belah ini adalah sistem paling terbaik teman-teman, atau cara paling terbaik. Dan teman-teman boleh melihat dulu ya, ini gergaji sangat banyak sekali pecahnya. Ini bekas pecah ya. Nah, jadi kalau sudah sampai putih begini teman-teman, itu berarti lama ya. Ini juga bekas pecah ya. Ini pecah teman-teman, boleh lihat ya. Ini pecah karena keseringan terjadi itu ya, yang bekas pecah ini yang pecah kembali begitu ya, atau retak kembali. Nah, ini teman boleh lihat ya, ini. Nah, bekas pecah juga, bekas kita tambal, kita las ya. Dan ini yang panjang teman-teman, ini juga panjang ya. Nah, panjang teman-teman, ini juga pernah pecah sambungannya di tengah, bagian tengah, dan ini aman teman-teman. Jadi pokoknya kalau ya sampai putih begini teman-teman, berarti gergaji ini sangat lama sekali ya proses tambalnya. Biasanya kalau yang masih baru dia masih ada warna biru-birunya ya. Nah, jadi sangat lama sekali dan terbukti tidak ada pecah ya teman-teman. Dan sini cuma pecah di tempat lain ya. Ini yang ditandai tadi, kita tandai dulu. Kita mau keliling ya, kita mau kelilingkan gergajinya, kita tandai dulu saja supaya tidak susah carinya. Dan ini juga bekas pecah teman-teman ya, bekas pecah. Kita keliling lagi, ini bekas pecah juga. Jadi gergaji ini memang sangat banyak pecahnya ya, karena mungkin ada masalah pada roda gilanya ya kemarin. Tetapi sekarang sudah berkurang teman-teman, cuma pecah satu saja ya, cuma pecah satu saja lagi. Dan ini bekas pecah juga teman-teman. Oke, kita keliling lagi, ini bekas pecah juga ya. Jadi saya cuma ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa cara ini adalah cara yang paling kuat ya. Mungkin nantinya pada adik-adik pemula ya, yang bermasalah pada las sambung gergaji, yaitu yang sering pecah, maka ikutilah cara saya ini ya. Dan ini yang tadi teman-teman, jadi kita belah saja ya. Memang kita sih kalau sistem tidak belah bisa teman-teman, karena kita waktu belajar kan tidak sistem belah juga ya. Waktu belajarnya tidak sistem belah. Jadi mengapa harus sistem belah ini? Karena ini adalah cara yang paling kuat ya.
Jadi cara yang paling kuat memang terbukti ya, terbukti sudah beberapa tahun saya menggunakan cara ini. Terbukti pecahnya itu tidak berulang teman-teman. Dan ini kita belah teman-teman. Jadi kalau mau belah teman-teman boleh harus pakai gerinda potong teman-teman. Kalau mau coba-coba satu dulu nggak apa-apa ya, diganti gerindanya. Kalau kerjaan santai coba ya ganti matanya yang seperti ini, potong terus dibelah. Nah jadi kalau sudah memang mantap ya, memang mantap hasilnya kuat, barulah teman-teman beli satu lagi ya, begitu saja. Nah jadi pecahnya segitu teman-teman. Dan kalau membelah ini teman-teman kita harus ini pengaman ya di sini supaya ini ya baju kita tidak sobek, jadi harus pengaman begini. Jadi kalau tidak pakai pengaman sebentar sekali baju kita akan sobek teman-teman, terkena bara apinya. Oke, sekarang kita akan ngelasnya. Jadi las teman-teman kita menggunakan las karbit ya, las karbit bukan asetilin. Kalau dulu saya asetilin ya, karena sekarang asetilin sangat mahal sekali, yaitu 650.000 teman-teman untuk satu kali isi ulang, sedangkan karbit cuma 35.000 ya. Jadi kalau punya uang 105.000 bisa beli 3 kilo karbit. Sedangkan asetilin harus punya uang 650.000 ya. Oke, kita nyalakan apinya. Nah untuk pengaturan api teman-teman kita panjangkan dulu ya. Yang belum tahu mungkin yang masih belajar atau pemula, kita panjangkan terus. Ini untuk karbitnya ya, kita panjangkan sini. Terus kita buka oksigennya teman-teman untuk mendorong apinya ya. Nah begini teman-teman. Nah jadi tinggal satu mata api di bagian dalam ya. Jadi jangan dua mata api. Kalau untuk tambal pecah begini harus cuma satu mata api yang ukurannya itu kira-kira ada yang menyebutnya 1 biji beras ya teman-teman, tapi sebenarnya 3/4 biji beras ya yang di bagian dalamnya itu. Nah jadi begini modelnya, ini sama juga dengan menyambung begini juga apinya teman-temannya. Nah jadi harus lurus. Kalau apinya tidak lurus lagi menyebar ya teman-teman, maka teman-teman harus mengganti ini ya, mata blendernya ini harus diganti supaya lurus lagi ya. Ini murah teman-temannya, cuma 50.000 ya untuk mata blender ini satunya, dan bisa dipakai sampai bertahun-tahun teman-teman. Saya pribadi aja 5 tahun baru ganti ya teman-teman, 5 tahun baru ganti ini mata blendernya. Nah jadi mau dikunci boleh teman-teman, mau tidak dikunci boleh ya, bisa dikunci. Jadi kalau panjang memang harus dikunci bagian depannya teman-teman, tetapi kalau tidak panjang kita langsung saja ya dengan cara dilas langsung ya. Panaskan dulu teman-teman, dipanaskan betul-betul ya sampai jadi air bagian pangkalnya ini. Terus kita turunkan sticknya ya. Nah jadi sambil kita goyang-goyang gitu teman-teman, goyang-goyang ya, turunkan sticknya, naikkan apinya, goyang-goyang lagi sampai ke ujung ya. Nah begitu teman-teman, udah jadi ya, udah jadi dong ya. Itu 10.000 ya teman-teman, 10.000 satu pecah ini. Nah kalau sistem yang dulu ya, kita habis dilas disepuh teman-teman ya. Disepuh itu sih kuat juga ya, tetapi lebih kuat lagi adalah menyepuhnya belakangan teman-teman. Nah jadi kalau cuma satu kita tidak perlu sepuh dulu. Kalau banyak teman-teman, kalau banyak misalkan pecahnya ada 10 ya, kita harus sepuh ya, harus sepuh ya, semuanya disepuh dulu. Nanti kalau mau disepuh ulang setelah digerinda boleh ya, itu lebih kuat lagi. Kenapa harus disepuh? Kalau banyak teman-teman, nanti kita kan geser-geser dan membalik-balik gergaji, dia khawatirnya ada salah satunya pecah kembali teman-teman, karena dia belum disepuh ya. Nah jadi kalau cuma satu kita tidak perlu menyepuhnya. Jadi menyepuhnya bagian belakangan saja teman-teman. Nah jadi menyepuhnya belakangan saja, karena ini adalah suatu cara ya. Jadi kita agak lambat sedikit tidak apa-apa. Ini langsung digerinda teman-teman, nanti dibalik ya. Habis air teman-teman kita gerinda. Oke, sudah kita gerinda. Jadi mau kita balik teman-teman supaya melihat saja. Biasanya kalau tidak dibalik kita menggerindanya di bawah teman-teman ya. Ini putar, taruh ke bawah teman-teman.
bisa gerinda di bawah ya, tapi kita balik saja karena ini adalah membuat video ya. Jadi kita menggerindanya di atas meja saja. Oke, kita ratakan lagi sebelahnya. Nah, jadi teman-teman, tinggal ini kalau mau diratakan ya, di sininya bagian lekukan mau diratakan boleh, tidak diratakan juga. Nanti yang ngasah akan bisa meratakan. Oke, kita ratakan saja. Nah, jadi karena ini membuat video, maka kita harus lebih detail saja ya. Nah, sekarang teman-teman baru disepuh ya. Nah, ini adalah cara yang paling kuat teman-teman. Jadi sangat mudah teman-teman. Misalkan kita garap pecah 10 ya, ini sangat sebentar sekali teman-teman. Pokoknya sangat sebentar sekali dan lebih cepat ya, lebih cepat daripada yang tidak dibelah, dan juga hasil kerjanya lebih bagus daripada yang tidak dibelah ya, dan juga kualitasnya lebih bagus juga daripada yang tidak dibelah. Dan yang satu lagi adalah kuatnya ya, yang pasti lebih kuat daripada yang tidak dibelah. Nah, jadi untuk sepuhnya begini teman-teman ya. Tadi kita pertama taruh adalah warna merah, keluarnya merah campur kuning, sekarang berubah jadi biru ya. Kalau ini belum teman-teman, karena birunya masih bercampur kuning ya. Kita sepuh terus ya, diulang-ulang begitu saja, dimundur-mundurkan sampai birunya ini berubah menjadi biru keputih-putihan teman-teman ya, biru keputih-putihan. Nah, itulah yang tepat ya untuk sepuhnya, biru keputih-putihan. Nah, sudah tepat teman-teman, dan matanya disepuh ya supaya tidak patah ya. Sip. Nah, jadi teman-teman, oke, sekarang sudah jadi ya teman-teman. Ini karena ini sangat rata teman-teman ya, sangat rata sekali ya kalau proses begini. Jadi kita kalau memukul ini cuma untuk lebih menguatkan ya, untuk memadatkan hasil las kita. Jadi kita pukul begini, kita ya, boleh dipukul begitu teman-teman untuk memadatkannya saja ya. Nah, misalkan ada mata bengkok sedikit, kita betulkan saja. Nah, sudah lurus ya, sudah lurus. Sekarang kan sudah rata teman-teman, mau diamplas begini saja ya. Nah, ini bola ya. Nah, begini saja teman-teman, sudah jadi ya. Yang sebelahnya kita amplas begini saja ya, karena dia sudah rata teman-teman. Nah, mantap ya. Oke, sekarang sudah jadi, kita akan menggulungnya. Maaf, ada yang jatuh ya, ada yang jatuh. Nah, sudah jadi teman-teman. Ah, sudah jadi ya. Jadi inilah hasil yang kita las tadi teman-teman. Lihat sendiri ya hasilnya bagaimana. Kalau teman-teman tidak percaya, maaf agak silau ya. Sini kita taruh keluar saja, karena ini nanti mau diambil sama yang punya teman-teman. Baru diantar tadi ya. Biasanya perayaan tengah hari mereka ngantar ya. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Hasilnya dan buktinya ini, yang bekas pecah-pecahnya ini tidak pernah pecah lagi ya. Nah, ini teman-teman boleh lihat. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat buat semuanya dan juga bisa menjadi hiburan ya. Semoga kita bisa membuat video selanjutnya lagi, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk memberi semangat kepada saya ya, karena kemalasan saya buat video. Oke teman-teman, sampai sini dulu, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis guys.